Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jilan Putri Marisa dengan NPM 23081080810049. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester Praktikum Statistika Pengendalian Mutu 1 dengan judul Analisis Pengendalian Kualitas Artikel Online menggunakan peta kendali C-chart dan grafik kapabilitas. Baik, saya akan mulai dengan latar belakang penelitian ini, di mana di era digital seperti sekarang, kualitas artikel online itu sangat penting untuk menjaga kredibilitas suatu media. Namun, pada kenyataannya, masih banyak nih ternyata ditemukan berbagai jenis kesalahan penulisan yang dapat mengurangi kualitas si artikel tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya lah suatu metode pengendalian kualitas yang dapat memonitor jumlah kecacatan secara sistematis dalam penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan peta kendali C-chart sebagai alat untuk mengendalikan dan menganalisis jumlah kecacatan yang terjadi pada artikel online. Oke, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis kecacatan yang terdapat pada artikel online. Yang kedua, membuat peta kendali C-chart untuk memonitor kecacatan tersebut secara statistik. Dan yang ketiga itu menganalisis kapabilitas proses penulisan artikelnya untuk melihat apakah sudah memenuhi standar kualitas yang diharapkan atau belum, kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk metode pengumpulan data sendiri, saya melakukan pengamatan selama 7 hari berturut-turut, yaitu dari tanggal 1 hingga 7 November. Kemudian, setiap harinya saya memeriksa sebanyak 7 artikel online, sehingga total observasi yang diperoleh itu adalah 49 artikel. Nah, untuk kecacatan yang diamati sendiri itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kesalahan penggunaan huruf kapital yang saya inisiasi sebagai C1, kemudian kesalahan penulisan bahasa asing yang tidak dimiringkan, dan yang terakhir itu kesalahan penggunaan kata tidak baku. Nah, ketiga jenis kecacatan ini dipilih karena merupakan kesalahan yang paling sering dijumpai lah dan dapat mengurangi si kualitas si artikelnya. Nah, ini merupakan data hasil pengamatan selama 7 hari terhadap artikelnya. Dapat kita lihat dilakukannya itu dari 1 November hingga 7 November dan perharinya itu ada 7 artikel yang diamati. Oke, sebelum membuat peta kendali, saya di sini melakukan uji asumsi keacakan data menggunakan run test. Nah, untuk hipotesis nolnya itu menyatakan bahwa data bersifat acak, sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa data tidak acak. Nah, dari hasil analisis yang dapat dilihat di gambar sebelah kanan ini, diperoleh nilai p-value itu sebesar 0,009, yang berarti ini lebih kecil dari alfa yang kita punya, yaitu 0,05. Nah, oleh karena itu, keputusan yang diambil adalah menolak H0. Jadi, kesimpulan yang dapat bisa diambil adalah data kecacatan artikel ini tidak bersifat acak. Hal ini mengindikasi bahwa terdapatnya pola tertentu dalam munculnya kecacatan tersebut, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model, kayak gitu. Nah, baik, sekarang kita masuk ke hasil analisis peta kendali C-chart. Ini adalah peta kendali awal yang menggunakan 49 observasi, di mana center line-nya itu atau C-bar-nya itu berada di angka 5,88, kemudian upper control limit-nya atau UCL-nya itu ada di 13,15, dan lower control limit-nya itu adalah 0. Nah, dari peta kendali ini kita dapat melihat bahwa terdapat 3 observasi yang berada di luar batas kendali atas, yaitu di observasi ke-28, 43, dan 44. Ketiga data ini merupakan outlier yang perlu dihapus karena mengindikasi adanya assignable cause atau penyebab khusus yang tidak normal. Oleh karena itu, saya melakukan penghapusan data tersebut dan membuat ulang peta kendali. Nah, setelah menghapus observasi ke-28, 43, dan 44, saya melakukan peta kendali lagi, C-chart, menggunakan 46 observasi yang tersisa, yang dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, dan hasilnya itu center line-nya turun menjadi 4,65,
dan UCL-nya itu menjadi 11,12. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proses menjadi lebih stabil. Namun, masih terdapat dua observasi yang out of control atau di luar batas ambang, yaitu di observasi ke-8 dan 45. Nah, kedua data ini lagi-lagi juga perlu dihapus untuk mencapai kondisi yang lebih terkendali, sehingga diperlukannya lah iterasi perbaikan lanjutan terkait si C-chart ini. Nah, ini adalah iterasi kedua, yaitu setelah menghapus observasi ke-8 dan 45 tadi, dan observasi yang tersisa adalah 44 data. Nah, dapat kita lihat juga center line itu turun lagi menjadi 4,32 dan UCL-nya itu menjadi 10,55. Jadi, hal ini menandakan proses semakin stabil dibanding sebelumnya. Tetapi masih ada lagi nih ternyata satu observasi yang out of control, yaitu di observasi ke-27. Nah, data ini perlu lagi kita hapus untuk mencapai peta kendali C-chart yang sepenuhnya terkendali, sehingga saya melakukan pengulangan lagi. Dan ini adalah peta kendali setelah menghapus observasi ke-27. Yang dimana setelah penghapusan observasi ke-27 ini, observasi yang tersisa ada 43. Nah, dapat kita lihat bahwa center line-nya itu berada di 4,16, UCL-nya itu ada di 10,28, dan LCL-nya itu tetap di 0. Nah, yang paling penting dari peta kendali ini, yang saat ini, adalah dapat kita lihat bahwa tidak ada lagi data yang berada di luar batas kendali. Semua titik berada dalam batas kendali atas dan bawah. Ini berarti bahwa proses sudah terkendali secara steady state. Tidak ada lagi outlier yang perlu kita hapus lagi, seperti sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, saya melakukan analisis kapabilitas proses untuk melihat apakah proses ini mampu memenuhi spesifikasi yang ditetapkan atau tidak. Nah, dari sini, batas spesifikasi bawah atau LSL-nya itu ditetapkan di 0, dan batas spesifikasi atasnya atau USL-nya itu di 11. Angka 11 sendiri itu dipilih sebagai batas toleransi maksimal kecacatan yang masih dapat diterima. Nah, ini merupakan analisis kapabilitas yang masih menggunakan data lengkap 49 observasi tadi, dan diperoleh CP-nya itu sebesar 0,29, dan CPK dan PPK-nya itu sama-sama 0,27. Nah, dari ketiga nilai ini masih sangat jauh ya di bawah 1, yang berarti proses ini tidak capable, atau variasi proses ini terlalu besar dibandingkan dengan rentang spesifikasi yang sudah ditetapkan. Hal ini mengindikasi bahwa proses penulisan artikel itu masih sangat tidak konsisten dan banyak menghasilkan kecacatan yang melebihi batas toleransi. Kemudian saya di sini melakukan analisis kapabilitas lagi, tapi dengan menggunakan data yang sudah bebas dari outlier, yang dimana data yang sudah bebas dari outlier itu adalah data yang 43 observasi tadi. Nah, dapat dilihat bahwa nilai CP-nya itu meningkat menjadi 0,65 dan CPK-nya itu juga meningkat menjadi 0,49. Ini peningkatannya cukup signifikan ya. Nah, tetapi meskipun demikian, kedua nilai ini masih di bawah 1, yang artinya proses ini masih belum capable juga. Tapi ada kabar baiknya, yaitu adanya peningkatan stabilitas yang cukup signifikan yang dapat kita lihat dari perbandingan CP sebelumnya dan CP setelahnya, begitu juga di CPK sebelumnya dan CPK setelahnya. Nah, variasi proses ini berkurang dan rata-rata kecacatan itu turun. Ini menunjukkan bahwa dengan menghilangkan penyebab khusus yang abnormal atau outlier tadi, itu proses menjadi lebih predictable dan lebih mudah untuk diperbaiki. Oke, ini mungkin analisis yang terakhir saya lakukan, yaitu analisis penyebab kecacatannya. Ini menurut pendapat pribadi saya aja, mungkin penyebab kecacatan tinggi itu mungkin tidak adanya standar penulisan yang dilakukan oleh media, kemudian tidak ada proses quality control, kurangnya kesadaran penulis, dan mungkin juga adanya deadline yang ketat sehingga penulis itu nggak punya waktu lah untuk merecek si artikel online yang mau dipublish kayak gitu. Dan mungkin solusi dan rekomendasi saya adalah bisa dibuatkan style guide dan SOP penulisan berdasarkan medianya, untuk aturan huruf kapitalnya atau format kata asingnya atau
penggunaan kata baku dengan tidak bakunya, mungkin itu bisa dijelaskan semua di style guide-nya sehingga para penulis itu bisa menyesuaikan dengan media yang dia uh, mumpuni gitu. Kemudian solusi dan rekomendasi yang kedua itu adalah mengimplementasi sistem quality control, kemudian training berkala untuk si penulisnya, dan yang terakhir itu memonitoring berkelanjutan. Mungkin bisa dengan update chart setiap bulan-bulannya, jadi kesalahan-kesalahan atau kecacatan dalam artikel itu masih bisa kita kontrol per tiap minggunya dan tiap bulannya gitu. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penggunaan kata atau kesalahan yang di luar kendali saya dan saya tidak sadar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.